Halo Bapak Ibu dosen Universitas Cyber Asia, perkenalkan nama saya Junianti Cahaya, saya merupakan mahasiswa program studi manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester, yaitu mereview 5 artikel. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baiklah, pada presentasi ini saya akan memaparkan hasil artikel review mengenai manajemen resiko. Tugas ini disusun untuk mata kuliah Manajemen Risiko kelas NJ 505. Saya menganalisis 5 artikel jurnal bereputasi yang membahas penerapan manajemen risiko pada perusahaan dan UMKM. Latar belakang dari tugas ini adalah semakin meningkatnya ketidakpastian dalam dunia bisnis. Perusahaan dan UMKM saat ini menghadapi berbagai risiko, mulai dari risiko operasional, keuangan, hingga risiko strategis dan lingkungan. Jika risiko tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada penurunan kinerja bahkan kegagalan usaha. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi alat penting untuk membantu organisasi bertahan dan berkembang. Baiklah, artikel pertama itu membahas hubungan antara praktik manajemen risiko dan kinerja perusahaan dengan inovasi model bisnis sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi bisnis yang penuh ketidakpastian, sehingga perusahaan membutuhkan manajemen risiko yang baik agar kinerjanya tetap optimal. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu survei terhadap 228 perusahaan di Yordania dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, terutama jika didukung oleh inovasi model bisnis. Implikasinya itu manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk menghindari kerugian, tetapi juga dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya artikel kedua yaitu membahas tentang penerapan ISO 31000 pada UMKM baik di sektor tradisional maupun digital. Latar belakangnya adalah masih rendahnya kesadaran UMKM dalam menerapkan manajemen risiko secara sistematis. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu studi literatur dari berbagai jurnal nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa ISO 31000 dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih terstruktur. Implikasinya yaitu UMKM yang menerapkan ISO 31000 akan lebih siap menghadapi ketidakpastian bisnis. Baik, selanjutnya artikel ketiga yaitu membahas penerapan manajemen risiko pada transaksi online usaha mikro. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya risiko penipuan dan kegagalan sistem seiring dengan perkembangan transaksi digital. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu studi kasus melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dapat membantu pelaku usaha meminimalkan risiko transaksi online. Implikasinya yaitu kepercayaan konsumen terhadap usaha mikro dapat meningkat. Selanjutnya, artikel yang keempat yaitu membahas tentang manajemen risiko dalam rantai pasok global UMKM selama masa pandemi COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini yaitu gangguan serius pada rantai pasok global yang berdampak pada kegiatan ekspor UMKM. Dan metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. Dengan pendekatan studi kasus, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manajemen risiko membantu UMKM mempertahankan kegiatan ekspor meskipun dalam kondisi kritis. Implikasinya yaitu UMKM menjadi lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan lingkungan eksternal. Selanjutnya, terakhir ada artikel kelima, yaitu membahas analisis manajemen risiko pada UMKM sektor retail menggunakan ISO 31000. Latar belakang penelitian ini yaitu banyaknya risiko operasional dan keuangan yang dihadapi UMKM retail. Artikel ini menggunakan metode campuran, yaitu studi kasus secara kualitatif dan analisis risiko secara kuantitatif sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISO 31000 membantu menentukan prioritas penanganan risiko. Implikasinya, pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih efektif dan lebih terarah. Sekian review artikel, 5 artikel jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap rekan-rekan semua bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih.